Ranto sudah 43 tahun hidup dan tidak pernah merasakan tangannya memegang uang, lebih dari 200.000 dalam satu waktu. Bukan karena ia malas, ia bangun setiap hari sebelum subuh, menggendong tas berisi pakaian kerja lusuh, naik angkot 2 kali untuk sampai ke lokasi proyek di pinggir kota Cipening. Ia pasang bata, aduk semen, angkat besi. Tubuhnya sudah penuh dengan riwayat kerja keras, punggungnya tidak bisa lagi lurus sempurna setelah bertahun-tahun membungkuk di bawah terik matahari. Tapi kerja keras tidak pernah cukup. Istrinya, Sari, sudah 3 bulan tidak bisa berobat rutin karena biaya klinik naik. Anaknya yang sulung, Bagas, baru masuk SMP dan butuh seragam, sepatu, dan buku yang harganya membuat Ranto diam-diam menghitung ulang angka di kepalanya saat berbaring malam. Anaknya yang bungsu, Nadia, masih 6 tahun dan sering sakit karena daya tahan tubuhnya lemah. Belum lagi cicilan motor yang sudah menunggak 2 bulan. Dan pemilik kontrakan yang minggu lalu mengetuk pintu dengan muka masam. Ranto bukan tidak pernah mencoba jalan lain. Ia pernah mencoba jualan gorengan di depan kontrakan, tapi tidak laku. Ia pernah ikut arisan dan menang sekali, tapi uangnya langsung habis untuk bayar utang. Semua jalan terasa buntu, dan di dalam kebutaan itulah Dwiko masuk. Dwiko adalah rekan sesama buruh bangunan yang sudah bekerja bersama Ranto selama hampir 2 tahun. Orangnya pendiam, jarang bercanda, dan tidak pernah ikut ngobrol saat jam istirahat. Tapi Ranto memperhatikan sesuatu yang janggal pada Dwiko sejak beberapa bulan terakhir. Sepatu Dwiko berganti dari sepatu boots butut menjadi sepatu kulit baru. Dwiko mulai membawa bekal makan siang dari warung, bukan dari rumah. Dan yang paling mencolok, Dwiko tidak lagi naik angkot ke lokasi proyek. Ia datang dengan motor baru yang masih mengkilap. Suatu sore, setelah semua pekerja lain pulang, Dwiko duduk di sebelah Ranto di pinggir bangunan yang sedang mereka kerjakan. Langit Cibening sedang jingga, dan angin sore membawa debu semen. Dwiko tidak langsung bicara. Ia diam cukup lama, memandang ke arah jalan, sebelum akhirnya mengeluarkan amplop coklat dari saku celananya dan meletakkannya di lantai di antara mereka berdua. Ranto menatap amplop itu. Di dalamnya ada uang tunai, cukup tebal untuk membuat matanya tidak bisa berpaling. Dwiko tidak menjelaskan banyak. Ia hanya menyebutkan satu nama dan satu tempat, Mbah Carik, Desa Lemah Kuning. Dan Ranto yang malam itu pulang ke kontrakan dan mendapati Nadia menangis karena demam, dan Sari duduk diam di sudut ruangan dengan muka yang sudah tidak punya ekspresi lagi, memutuskan untuk pergi. Perjalanan ke Lemah Kuning memakan waktu hampir 2 jam dari kota Cibening. Mereka berangkat setelah Isya. Naik motor Dwiko menyusuri jalan yang semakin lama semakin sempit dan semakin jauh dari lampu jalan. Desa Lemah Kuning bukan desa yang mudah ditemukan di peta. Jalannya tidak diaspal sepenuhnya, dan di beberapa titik hanya berupa tanah padat yang diapit semak di kanan kiri. Rumah Mbah Carik ada di ujung gang terakhir desa itu. Bangunannya tua, dindingnya dari anyaman bambu yang sebagian sudah menghitam karena usia. Tidak ada lampu di depan rumah, hanya sebuah lampu minyak kecil yang berkedip di balik jendela. Di depan pintu ada beberapa pot tanaman yang Ranto tidak bisa kenali jenisnya. Di kegelapan, tapi aromanya berat dan sedikit menyengat. Mbah Carik sudah menunggu di dalam. Ia perempuan tua, mungkin sudah di atas 70, bertubuh kecil dengan rambut putih, yang diikat ke belakang. Wajahnya penuh kerutan, tapi matanya tajam. Tidak kelihatan tua sama sekali. Ia duduk bersila di atas tikar di tengah ruangan yang hampir tidak ada furniturnya. Hanya tikar, sebuah meja kecil rendah, dengan beberapa benda di atasnya, yang Ranto tidak berani perhatikan terlalu lama, dan dupa yang asapnya memenuhi ruangan. Ranto duduk di hadapan Mbah Carik. Dwiko duduk sedikit di belakang, tidak ikut campur. Mbah Carik memandang Ranto dengan lama. Tidak ada senyum, tidak ada basa-basi. Perempuan tua itu seolah sedang membaca sesuatu dari wajah Ranto, yang tidak bisa Ranto lihat sendiri. Kemudian ia mengambil selembar kain hitam kecil dari meja dan membentangkannya di lantai di antara mereka. Di atas kain itu, Mbah Carik meletakkan sesuatu. Sebuah benda kecil yang terbungkus kain merah kusam, diikat dengan benang hitam dan benang kuning.
Ukurannya tidak lebih besar dari kepalan tangan anak kecil. Dari benda itu keluar aroma yang berbeda dari dupa, lebih tajam, lebih tua, seperti sesuatu yang sudah lama terkubur, dan baru saja dibongkar. Ranto tidak bertanya apa itu. Ia sudah tahu kenapa ia di sana. Mbah Carik kemudian mengambil segelas air putih dan beberapa kemenyan, memulai sesuatu yang Ranto tidak sepenuhnya mengerti prosesinya. Tapi ada bagian dari prosesi itu yang sangat jelas, karena Mbah Carik mengatakannya dengan suara rendah dan langsung. Ada entitas yang akan menjadi mitra Ranto. Entitas itu sudah tua, sudah lama ada, dan ia akan membuka jalan rezeki selama Ranto memenuhi satu syarat. Setiap 3 tahun sekali, satu nyawa dari lingkaran keluarga Ranto harus diserahkan. Ranto duduk diam, tangannya dingin, tapi kakinya tidak bergerak untuk berdiri dan pergi. Mbah Carik tidak memaksa, ia hanya meletakkan benda kain merah itu lebih dekat ke arah Ranto dan menunggu. Ranto mengambilnya. 3 bulan setelah malam di Lemah Kuning, kehidupan Ranto berubah dengan cara yang tidak bisa ia jelaskan kepada siapapun. Ia mendapat tawaran pekerjaan sebagai mandor dari kontraktor besar yang sedang membangun perumahan di Cibening Timur. Gajinya 3 kali lipat dari upah buruh hariannya sebelumnya. Sebulan kemudian, seorang kenalannya mengajaknya patungan untuk membeli tanah kafling yang harganya naik 2 kali lipat hanya dalam 4 bulan, karena jalan tol baru akan melewati area itu. Ranto menjual kembali tanahnya dan mendapat untung bersih yang jumlahnya belum pernah ia bayangkan seumur hidupnya. Uang datang dari arah yang tidak ia rencanakan. Seolah ada tangan tak terlihat yang mengatur lalu lintas rezeki dan mengarahkan semuanya ke pintu Ranto. Keluarganya pindah dari kontrakan sempit ke rumah sewa yang lebih layak di perumahan sederhana. Sari berobat rutin dan mulai kelihatan lebih segar. Bagas mendapat sepatu baru dan buku-buku yang ia inginkan. Nadia tidak lagi sering demam karena tidurnya sudah tidak di lantai beralas, tikar tipis. Ranto bersyukur. Tapi di sudut kecil benaknya yang tidak pernah benar-benar ia akui, ada sesuatu yang terus berjaga. Sebuah penghitung waktu yang tidak punya angka tapi terasa berdenyut. Setiap kali ia memandang wajah istrinya atau melihat anak-anaknya tidur. 3 tahun, 1 nyawa. Menjelang akhir tahun ketiga, kakak ipar Ranto yang bernama Parmin jatuh sakit mendadak. Parmin tinggal di luar kota, hubungannya dengan Ranto tidak terlalu dekat, dan ia memang sudah lama punya riwayat tekanan darah tinggi. Dokter menyebutnya sebagai serangan jantung mendadak. Parmin meninggal 2 minggu setelah dirawat. Ranto menghadiri pemakamannya dengan wajah yang dijaga tetap tenang. Sari menangis di sampingnya. Ranto tidak menangis, dan ia tidak tahu apakah itu karena memang ia tidak cukup dekat dengan Parmin, atau karena ada bagian dari dirinya yang sudah tahu kematian itu bukan kebetulan. Ia tidak pernah mengakuinya kepada dirinya sendiri secara langsung, tapi ia juga tidak pernah pergi ke Lemah Kuning lagi untuk bertanya atau membatalkan apapun. Setelah Parmin meninggal, rezeki kembali mengalir lebih deras. Ranto membuka usaha material bangunan kecil-kecilan yang dalam setahun berkembang menjadi toko yang cukup ramai. Ia membeli rumah sendiri. Bukan rumah mewah, tapi cukup besar, cukup kokoh, cukup untuk membuatnya merasa telah berhasil memberikan sesuatu yang layak untuk keluarganya. Tahun ke-6 berjalan lebih berat dari yang Ranto perkirakan. Bukan karena usahanya lesu. Tokonya justru semakin maju. Ia sudah punya 2 karyawan dan sedang mempertimbangkan untuk membuka cabang. Tapi 1 bulan sebelum genap 3 tahun, sejak kematian Parmin, Ranto mulai merasakan sesuatu yang berbeda di rumahnya. Bukan sesuatu yang bisa ia tunjukkan ke orang lain. Tidak ada penampakan, tidak ada suara aneh. Hanya perasaan bahwa rumahnya tidak pernah benar-benar kosong. Bahwa selalu ada sesuatu yang berdiri di sudut ruangan yang tidak tertangkap mata. Bahwa ketika ia berjalan ke dapur tengah malam untuk minum air, ada tarikan dingin di udara yang tidak masuk akal, karena semua jendela tertutup. Dan kemudian Nadia mulai mimpi buruk setiap malam. Nadia sudah 9 tahun saat itu. Ia tidak bisa menjelaskan isi mimpinya dengan baik. Hanya bilang bahwa dalam mimpinya selalu ada perempuan
yang berdiri di pojok kamarnya, dan perempuan itu tidak punya muka. Ranto dan Sari membawanya ke dokter. Dokter bilang itu hanya kecemasan anak, normal, akan berlalu. Tapi tidak berlalu. Ranto mengunci dirinya di kamar mandi suatu malam, dan duduk di lantai dengan lutut ditekuk ke dada, menghitung. 3 tahun hampir habis, dan kali ini yang paling sering ada di dekat entitas itu, yang paling sering hadir dalam gambaran-gambaran yang menyelip di pinggiran pikirannya sebelum tidur, adalah Nadia. Ranto tidak tidur malam itu. Esok harinya, ia mengajak Sari dan kedua anaknya pergi menginap di rumah orang tua Sari, di kota lain selama seminggu, dengan alasan liburan. Kemudian ia naik motor sendirian kembali ke Lemah Kuning. Rumah Mbak Carik masih di tempat yang sama, masih gelap, masih beraroma berat. Tapi kali ini Mbah Carik tidak terlihat menunggu. Ranto mengetuk pintu dan menunggu cukup lama sebelum pintu terbuka. Mbah Carik terlihat lebih tua dari yang Ranto ingat. Atau mungkin bukan lebih tua, melainkan berbeda. Ada sesuatu di matanya yang tidak ada 3 tahun lalu. Ranto masuk dan duduk. Ia tidak membawa banyak kata. Ia hanya ingin bertanya apakah ada jalan lain, apakah tumbal bisa diganti dengan sesuatu yang bukan nyawa manusia. Apakah ada cara untuk mengakhiri perjanjian ini? Mbah Carik mendengarkan tanpa ekspresi. Kemudian ia menjawab dengan singkat dan dingin. Tidak ada jalan lain. Perjanjian sudah berjalan. Entitas yang telah masuk dalam lingkar hidup Ranto tidak bisa diajak negosiasi ulang. Syarat adalah syarat. Setiap 3 tahun, 1 nyawa dari lingkaran terdekat. Tidak bisa diganti, tidak bisa ditukar, dan tidak bisa dihentikan. Ranto berdiri dan pergi tanpa mengucapkan apapun lagi. Ia berkendara pulang dengan kepala kosong. Tapi di suatu titik di jalan yang gelap itu, tanpa ia rencanakan, tanpa ia pikirkan matang-matang, sebuah nama melintas di benaknya. Nama yang ia segera coba usir tapi terus kembali. Nama itu adalah Dwiko. Dwiko yang mengajaknya ke Lemah Kuning, Dwiko yang juga punya perjanjian serupa, yang artinya masuk dalam lingkaran yang saling bersinggungan. Dwiko yang tidak punya anak, tidak punya istri, yang hidupnya sendiri. Ranto tidak pernah dengan sadar memutuskan apapun, tapi ia juga tidak menghubungi Dwiko untuk memperingatkan. Seminggu kemudian, Dwiko ditemukan meninggal di kontrakannya. Kata orang-orang di proyek, ia ditemukan dalam kondisi yang tidak wajar. Wajahnya membiru meski tidak ada tanda kekerasan. Matanya terbuka dan diarahkan ke pojok ruangan. Ranto hadir di pemakaman. Ia berdiri di barisan belakang dan pulang sebelum acara selesai. Tahun ke-9 adalah tahun yang membuat Ranto tidak bisa lagi tidur nyenyak sama sekali. Usahanya semakin besar. Ia sudah membuka 2 cabang toko material. Ia membeli rumah yang lebih besar di perumahan yang lebih baik. Bagas sudah kuliah dengan biaya yang tidak membuat Ranto khawatir. Nadia sudah 12 tahun dan tidak lagi mimpi buruk setelah mereka pindah rumah 3 tahun lalu. Tapi Ranto tahu, penghitung waktu itu selalu ada. Dan kali ini, ia tidak punya lagi nama-nama di pinggiran lingkaran hidupnya yang bisa ia biarkan berlalu begitu saja. Parmin sudah pergi di tahun ke-3, Dwiko di tahun ke-6. Yang tersisa adalah inti dari segalanya, Sari, Bagas, Nadia. Ranto mulai berubah. Orang-orang di sekitarnya melihatnya berbeda, tapi tidak tahu kenapa. Ia menjadi lebih pendiam, lebih jarang keluar rumah, lebih sering duduk di teras sendirian di sore hari, dengan pandangan yang tidak fokus kemana-mana. Sari bertanya beberapa kali, tapi Ranto tidak menjawab dengan sungguh-sungguh. 1 bulan sebelum genap 9 tahun, Ranto kembali lagi ke Lemah Kuning. Kali ini bukan untuk bertanya, karena ia sudah tahu tidak ada yang bisa dipertanyakan. Ia pergi karena tidak tahu harus kemana lagi. Tapi setibanya di ujung gang terakhir desa itu, Ranto mendapati bahwa rumah Mbah Carik sudah tidak ada. Bukan roboh, bukan terbakar. Benar-benar tidak ada. Di tempatnya, hanya ada sebidang tanah kosong dengan beberapa batu yang susunannya tidak beraturan. Seorang tetangga yang kebetulan lewat bilang bahwa Mbah Carik sudah meninggal hampir 2 tahun lalu dan rumahnya sudah dibongkar oleh keluarganya. Ranto berdiri di tanah kosong itu cukup lama. Ia baru menyadari sesuatu yang seharusnya sudah ia sadari bertahun-tahun lalu. Mbah Carik hanyalah perantara.
bukan pemegang kendali. Kematian Mbah Carik tidak mengubah apapun, karena perjanjian itu tidak ada di dalam diri Mbah Carik. Perjanjian itu ada di dalam benda kain merah yang ia bawa pulang 9 tahun lalu, dan ia simpan di dalam laci paling bawah lemarinya. Dan mungkin bukan hanya di sana. Ranto pulang dengan kepala yang berputar. Di dalam rumah, Sari sedang menonton televisi. Nadia sedang mengerjakan PR di meja makan. Dari kamarnya, terdengar suara Bagas yang sedang menelepon temannya. Ranto masuk ke kamar, membuka laci paling bawah lemari, dan mengambil benda kain merah yang sudah 9 tahun ia simpan di sana. Kainnya masih sama, tapi ikatan benangnya sudah berubah. Benang hitam dan kuning yang dulu terikat rapi sekarang tampak terurai sebagian, seolah ada sesuatu di dalamnya yang sudah lama bergerak-gerak dari dalam dan sedikit demi sedikit melonggarkan ikatannya. Ranto membawa benda itu ke halaman belakang rumah. Ia membuat api kecil dari beberapa batang kayu yang ada di gudang, dan ia melempar benda itu ke dalam api. Kain merahnya terbakar, tapi ada sesuatu yang keluar dari dalam kain itu sebelum sepenuhnya habis dilahap api. Bukan sesuatu yang bisa dilihat, bukan asap yang tidak wajar, tapi Ranto merasakannya. Sebuah tarikan di udara yang langsung bergerak masuk ke dalam rumah melalui celah di bawah pintu belakang, cepat dan kemudian hilang. Ranto berdiri di halaman belakang dengan api yang masih menyala kecil di depannya. Dan untuk pertama kalinya dalam 9 tahun, perasaan dingin itu bukan lagi dari luar. Dinginnya dari dalam. Menusuk dari pusat dadanya ke segala arah. Ia masuk ke dalam rumah. Malam itu berbeda dari semua malam sebelumnya. Sari yang sedang di dapur menyiapkan makan malam tiba-tiba berhenti di tengah kegiatannya. Ia berdiri menghadap kompor yang sudah ia matikan, tidak bergerak selama beberapa menit. Nadia yang melihat ibunya dari meja makan memanggil-manggil, tapi Sari tidak menyahut. Ketika Nadia menyentuh lengan ibunya, Sari berbalik dengan ekspresi yang membuat Nadia mundur selangkah. Matanya tidak kosong. Justru sebaliknya, ada sesuatu di dalam matanya yang terlalu penuh, terlalu dalam, seperti ada yang sedang melihat keluar dari balik wajah Sari. Ranto yang ada di ruang tengah langsung bangkit ketika mendengar Nadia berteriak. Ketika Ranto masuk ke dapur, Sari sudah kembali normal. Ia berdiri di dekat wastafel, tampak bingung, tidak ingat apa yang baru saja terjadi. Ia bilang mungkin ia kecapekan. Ranto memandangnya lama. Sari tersenyum, tapi senyumnya sedikit miring, dan Ranto mengenal betul wajah istrinya sampai tahu bahwa ada sesuatu di sudut senyum itu yang bukan milik Sari. Ranto menyuruh Nadia masuk ke kamar. Ia menghampiri Sari dan memegang kedua bahunya. Sari menatapnya balik dengan mata yang sebentar-sebentar terlihat normal, sebentar-sebentar terlihat dalam dan asing. Ranto tahu apa yang sedang terjadi. Membakar benda kain merah itu tidak mengakhiri apapun. Ia hanya membuka pintu bagi entitas itu untuk berpindah secara lebih bebas. Dan entitas itu, yang sudah 9 tahun hidup di dalam benda itu sambil makan dari tumbal-tumbal yang Ranto berikan, sekarang tidak perlu benda perantara lagi, ia sudah cukup kuat untuk tinggal langsung. Dan yang paling dekat, yang paling sering ada di sekitarnya, setiap hari selama 9 tahun adalah Sari. 3 hari berikutnya adalah 3 hari yang paling panjang dalam hidup Ranto. Sari berubah secara perlahan tapi pasti. Ia masih terlihat seperti Sari, masih bicara dengan suara Sari, masih melakukan rutinitas Sari. Tapi ada detail-detail kecil yang hanya Ranto perhatikan. Sari tidak lagi berkedip dengan ritme yang normal. Sari duduk di pojok ruangan yang sebelumnya tidak pernah ia sukai karena tidak ada ventilasi di sana. Sari tidak lagi makan dengan nafsu, hanya memindah-mindahkan makanan di piringnya. Dan malam kedua, Ranto terbangun pukul 2 dini hari dan mendapati tempat tidur di sisinya kosong. Ia menemukan Sari berdiri di depan kamar Nadia, memandang pintu kamar itu tidak bergerak sama sekali. Ranto menarik Sari menjauh. Sari menoleh ke arahnya dengan kepala yang berputar sedikit terlalu cepat. Dan untuk sesaat, hanya sesaat, wajah Sari bukan wajah Sari. Ranto mengambil keputusan. Ia menelepon Bagas dan menyuruhnya membawa Nadia pergi ke rumah neneknya dengan alasan darurat, mengatakan ada kebocoran gas yang perlu diperbaiki.
Bagas tidak banyak bertanya. Ia datang sore harinya dan membawa Nadia pergi. Malam ketiga, hanya ada Ranto dan Sari di dalam rumah itu. Ranto tidak tidur malam itu. Ia duduk di kursi di sudut kamar, memandang Sari yang berbaring di tempat tidur. Sari sudah tidur, atau setidaknya terlihat tidur, tapi dadanya tidak naik turun dengan ritme yang benar. Ranto memahami sesuatu pada malam itu yang seharusnya ia pahami jauh lebih awal. Entitas yang datang melalui Mbah Carik dan benda kain merah itu tidak pernah datang untuk memberikan rezeki. Rezeki itu bukan pemberian, itu adalah umpan. Cara membuat Ranto bertahan cukup lama, cukup terikat, cukup dalam, sampai entitas itu selesai mengamati, mempelajari, dan memilih. Mbah Carik pernah bilang bahwa tumbal harus berasal dari lingkaran terdekat. Tapi yang tidak pernah dijelaskan Mbah Carik, yang mungkin memang tidak perlu dijelaskan karena tidak akan mengubah apapun, adalah bahwa lingkaran terdekat dari seorang manusia pada akhirnya hanya berisi satu hal, dirinya sendiri. Parmin adalah lapisan terluar, Dwiko adalah lapisan berikutnya, Sari adalah lapisan ketiga, dan Ranto adalah inti. Entitas itu tidak pernah membutuhkan 9 tahun untuk menyelesaikan semuanya. Ia bisa melakukannya jauh lebih cepat. Tapi kenapa harus terburu-buru ketika menunggu? Justru membuat makanannya semakin matang, semakin penuh rasa takut, dan keputusasaan yang semuanya jauh lebih lezat dari nyawa yang diambil secara kasar. Ranto duduk di kursinya dan menunggu. Sari duduk tegak di tempat tidur tepat pukul 3 dini hari. Matanya terbuka, bola matanya sudah tidak putih lagi, sepenuhnya hitam. Ia memandang Ranto dari tempat tidur dengan ekspresi yang tidak pernah Ranto kenal. Ranto tidak berteriak. Kakinya tidak bisa bergerak. Bahkan tangannya tidak bisa terangkat. Karena entitas itu bukan hanya di dalam Sari. Sejak ia membakar benda kain merah itu di halaman belakang 3 hari lalu, sejak ia merasakan tarikan dingin yang masuk ke dalam dadanya saat berdiri di dekat api, entitas itu sudah membagi dirinya. Sebagian masuk ke Sari, sebagian masuk ke Ranto. Dan bagian yang ada di dalam Ranto itulah yang sekarang menutup semua jalur larinya dari dalam. Bagas menelepon keesokan paginya, tidak ada yang mengangkat. Ia menelepon lagi siang, hasilnya sama. Sore harinya, ia kembali ke rumah bersama Nadia, menemukan pintu depan tidak terkunci. Ia masuk dan memanggil nama kedua orang tuanya. Tidak ada jawaban. Bagas menemukan ayah dan ibunya di kamar. Keduanya dalam kondisi yang membuat Bagas berdiri di ambang pintu cukup lama sebelum lututnya turun ke lantai. Bukan karena ada darah, bukan karena ada tanda kekerasan. Ranto dan Sari duduk bersandar di dinding berseberangan di dalam kamar itu. Wajah mereka menghadap ke arah yang sama, ke sudut ruangan yang kosong. Mata mereka terbuka dengan ekspresi wajah kosong dan tidak ada yang bernapas. Nadia yang mengikuti Bagas masuk ke dalam kamar memandang kedua orang tuanya. Kemudian ia memandang ke sudut ruangan yang kosong itu, sudut yang sama dengan arah pandangan ayah dan ibunya. Di sudut itu tidak ada apa-apa yang bisa Bagas dan Nadia dilihat. Tapi Nadia teringat. Sejak kecil ia pernah digambarkan oleh mimpi-mimpinya bahwa ada sesuatu di dalam rumah ini yang tidak pernah benar-benar tidur. Mengingat itu, Nadia merasa bulu kuduknya berdiri saat matanya kembali menatap kekosongan di sudut itu. Ia merasa dari dalam kekosongan itu ada sesuatu yang menatap balik. Dan senyum yang tidak punya wajah itu, yang sudah menunggu sejak malam di Lemah Kuning 9 tahun lalu, sekarang sudah selesai dengan yang lama dan mulai menghitung yang baru.